Karyawan merupakan pemangku kepentingan internal yang paling krusial, karena mereka adalah penggerak utama dari setiap strategi yang direncanakan oleh organisasi. Oleh karena itu, fokus pesan dalam komunikasi internal haruslah mencakup penyampaian visi perusahaan yang jelas, pembaruan kebijakan internal, peluang pengembangan karir, serta penguatan budaya kerja yang positif secara berkelanjutan. Gaya komunikasi yang diterapkan harus bersifat inspiratif dan inklusif untuk menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging yang kuat di hati setiap anggota tim. Berbagai media dapat dioptimalkan untuk tujuan ini, mulai dari pengiriman newsletter rutin, penyelenggaraan town hall meeting yang interaktif, hingga penggunaan platform kolaborasi modern seperti Slack atau Microsoft Teams. Sebagai contoh sukses, kita dapat melihat program Gojek Talks yang secara rutin menghadirkan CEO untuk berbicara langsung dengan seluruh karyawan mengenai arah strategis dan tantangan perusahaan. Melalui keterbukaan informasi dan dialog dua arah seperti ini, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh elemen internal tetap selaras, termotivasi, dan memiliki integritas yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama demi kesuksesan jangka panjang. Kelompok audiens strategis berikutnya yang memegang peranan vital dalam membentuk opini publik adalah media dan jurnalis. Fokus pesan yang disampaikan kepada mereka haruslah berorientasi pada nilai berita yang kuat, mencakup informasi terkini mengenai pencapaian perusahaan, inovasi terbaru, serta respons resmi organisasi terhadap berbagai isu publik yang sedang berkembang. Mengingat ritme kerja jurnalis yang sangat cepat, gaya komunikasi yang diterapkan wajib bersifat faktual, ringkas, dan memiliki nilai berita atau newsworthy, agar mudah diolah menjadi artikel yang berkualitas. Berbagai media komunikasi dapat dioptimalkan untuk menjalin hubungan baik dengan pers, mulai dari pengiriman press release secara rutin, penyelenggaraan media briefing yang informatif, hingga pelaksanaan konferensi pers untuk pengumuman besar. Sebagai contoh konkret, kita dapat melihat bagaimana Grab Indonesia mengelola relasi media melalui rilis pers mengenai peluncuran fitur baru GrabPay, yang akhirnya mendapat cakupan luas dari berbagai media nasional. Dengan memberikan akses informasi yang transparan dan akurat, perusahaan dapat memastikan narasi yang beredar di masyarakat tetap positif, kredibel, dan mendukung reputasi organisasi secara jangka panjang. Kelompok audiens selanjutnya yang sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan operasional organisasi adalah pemerintah dan regulator. Fokus pesan yang disampaikan kepada kelompok ini haruslah berpusat pada aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, kontribusi nyata perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Mengingat sifat hubungan yang bersifat administratif dan legal, gaya komunikasi yang diterapkan wajib bersifat formal, sangat profesional, serta sepenuhnya berbasis pada data yang akurat. Berbagai media resmi dapat digunakan untuk menjalin komunikasi ini, mulai dari penyampaian laporan resmi berkala, pengiriman surat resmi, hingga pelaksanaan pertemuan langsung dengan instansi terkait. Sebagai contoh nyata, kita dapat melihat bagaimana PT Pertamina secara rutin menyampaikan laporan kepatuhan pajak dan realisasi program CSR mereka kepada Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan. Melalui transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, perusahaan dapat membangun hubungan kemitraan yang harmonis dengan pemerintah, sekaligus memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Kelompok audiens terakhir yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masyarakat umum, di mana fokus pesan harus diarahkan pada dampak sosial perusahaan, program CSR, serta kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. Gaya komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau lapisan ini adalah pendekatan yang bersifat humanis, mudah dipahami oleh semua kalangan, serta mampu menginspirasi perubahan positif di tengah masyarakat. Berbagai kanal media sosial, kampanye publik yang kreatif, hingga penyelenggaraan event komunitas dapat dimanfaatkan untuk membangun kedekatan emosional ini. Sebagai contoh inspiratif, kita dapat merujuk pada program Unilever Sustainable Living yang secara konsisten mengampanyekan gaya hidup berkelanjutan melalui berbagai platform digital maupun aktivitas offline. Dengan menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, perusahaan tidak hanya berhasil membangun citra yang positif di mata publik luas, tetapi juga mampu menggalang dukungan kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Melalui strategi komunikasi yang tulus dan inklusif ini, organisasi dapat memperkuat legitimasi sosialnya, serta memastikan keberlangsungan bisnis yang selaras dengan kepentingan masyarakat luas secara jangka panjang. Sebagai ringkasan akhir dari materi penyusunan pesan yang konsisten, terdapat 4 prinsip segmentasi audiens yang wajib diimplementasikan oleh setiap praktisi komunikasi profesional. Prinsip pertama adalah mengenali karakteristik audiens secara mendalam dengan memahami demografi, psikografi, hingga pola perilaku setiap segmen agar pesan tepat sasaran.
Kedua, organisasi harus mampu menyesuaikan pesan melalui adaptasi konten, nada bicara, serta gaya komunikasi yang selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi unik dari masing-masing kelompok audiens tersebut. Ketiga, pemilihan media yang tepat menjadi kunci efektivitas, di mana saluran komunikasi yang digunakan harus dipastikan sebagai platform yang paling sering diakses oleh segmen target. Terakhir, prinsip yang paling krusial adalah menjaga konsistensi. Meskipun pesan diadaptasi ke berbagai bentuk, nilai inti dan identitas merek harus tetap seragam di semua saluran. Dengan menerapkan keempat prinsip ini secara terintegrasi, organisasi Anda akan mampu membangun narasi yang relevan dan berintegritas tinggi, sehingga kepercayaan serta hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terjaga secara jangka panjang.